Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah sebuah struktur organisasi yang mengelompokkan karyawan dalam perusahaan berdasarkan fungsi masing-masing. Dalam struktur organisasi fungsional, karyawan dikelompokkan berdasarkan tugas khusus yang sama, sehingga setiap bagian organisasi dapat fokus pada tujuan atau tugas yang mereka kuasai dengan baik. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam menjalankan kegiatan operasional. Struktur organisasi fungsional biasanya terdiri dari beberapa unit kerja yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan lain-lain. Kelebihan struktur organisasi fungsional adalah dapat menekankan biaya operasional perusahaan, serta memudahkan tim manajerial dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja karyawan. Selain itu, struktur organisasi fungsional juga memungkinkan karyawan untuk berkembang secara profesional karena mereka dapat fokus pada tugas yang mereka kuasai dengan baik. Dalam beberapa perusahaan, struktur organisasi fungsional digunakan dalam kombinasi dengan struktur organisasi lain, seperti struktur organisasi matriks. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah pendekatan organisasi di mana perusahaan itu dibagi menjadi unit-unit bisnis yang independen, yang dikenal sebagai divisi berdasarkan produk, wilayah geografis, atau pasar tertentu. Setiap divisi ini memiliki otonomi relatif dalam pengambilan keputusan operasional dan strategisnya sendiri. Biasanya, setiap divisi memiliki fungsi-fungsi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan yang terpisah, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara mandiri. Manfaat dari struktur organisasi divisional termasuk fleksibilitas yang lebih besar dalam menanggapi perubahan pasar dan fokus yang lebih tajam pada kebutuhan pelanggan. Namun, koordinasi antar divisi dan potensi untuk duplikasi biaya bisa menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam struktur organisasi divisional, perusahaan dibagi menjadi unit-unit bisnis yang disebut divisi. Setiap divisi beroperasi secara mandiri dan bertanggung jawab atas segmen tertentu dari bisnis perusahaan ini. Ada beberapa jenis struktur divisional. Yang pertama, berdasarkan produk. Divisi ini dibagi berdasarkan produk atau garis produk tertentu. Contohnya, perusahaan makan dapat memiliki divisi untuk produk susu. Yang kedua, berdasarkan wilayah. Divisi dibagi berdasarkan wilayah geografis di mana perusahaan beroperasi. Contohnya, perusahaan multinasional dapat memiliki divisi untuk Asia Pasifik. Selanjutnya, berdasarkan pasar. Divisi dibagi berdasarkan segmen pasar tertentu atau jenis pelanggan. Contohnya, perusahaan otomotif dapat memiliki divisi untuk kendaraan pribadi, divisi untuk kendaraan komersial, dan divisi untuk kendaraan listrik. Lalu keuntungan dari struktur organisasi divisional ini meliputi yaitu fokus yang lebih tajam, yang kedua pengambilan keputusan yang cepat, dan yang terakhir motivasi karyawan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling sederhana dan umum digunakan di berbagai jenis organisasi. Dalam struktur ini, otoritas ditanggungjawabkan diatur berdasarkan garis vertikal yang jelas. Artinya, setiap karyawan melaporkan kepada satu atasan langsung, dan atasan tersebut bertanggung jawab atas pembelian keputusan dan pengelolaan bahan. Contoh struktur organisasi ini lini dapat ditemukan dalam berbagai jenis organisasi.
baik itu perusahaan besar maupun kecil, pemerintahan maupun organisasi nirlaba. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan manufaktur, manajemen produksi bertanggung jawab langsung kepada direktur produksi, sementara supervisor produksi melaporkan kepada manajemen produksi. Keuntungan dari struktur organisasi ini antara lain adalah kesederhanaan, jelasnya garis komunikasi dan tanggung jawab, serta pengambilan keputusan yang cepat. Namun, kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dan kurangnya spesialisasi dalam pengelolaan yang kompleks. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Nurian Fernanda akan menjelaskan mengenai struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf adalah jenis struktur organisasi yang menggabungkan dari beberapa elemen dari struktur organisasi lini dan staf. Dalam struktur organisasi ini, posisi lini menangani operasi inti, sedangkan posisi staf menawarkan dukungan khusus. Struktur organisasi lini dan staf sangat cocok bila diterapkan pada organisasi yang besar yang memerlukan keahlian khusus dan fungsi pendukung, seperti rumah sakit atau universitas. Setiap struktur organisasi pastinya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk struktur organisasi lini dan staf ini memiliki kelebihan, yaitu keputusan yang diambil oleh pimpinan lebih baik karena telah dipikirkan oleh banyak orang. Untuk kelebihan yang kedua yaitu alokasi sumber daya yang efisien. Struktur lini dan staf memungkinkan organisasi mengalokasikan sumber daya secara optimal. Posisi lini fokus pada pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan operasional, sementara posisi staf membantu mengelola sumber daya secara strategis, memastikan mereka selaras dengan tujuan organisasi yang lebih luas. Nah, untuk kelemahannya organisasi lini dan staf yaitu salah satunya solidaritas para karyawan yang masih kurang, karena banyak dari mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, untuk contoh struktur organisasi lini dan staf sendiri yaitu salah satunya General Electric. General Electric merupakan industri terbesar dan paling terverifikasi di dunia yang memiliki sejarah panjang dalam menerapkan struktur organisasi lini dan staf. Di General Electric, peran lini di berbagai unit bisnis bertanggung jawab atas operasi mendasar, termasuk manufaktur dan jasa. Lalu, posisi staf tingkat perusahaan menawarkan keahlian khusus di berbagai bidang, seperti keuangan, sumber daya manusia, dan hukum. Cukup sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi komite dan proyek. Struktur organisasi komite dan proyek adalah struktur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola kegiatan atau inisiatif tertentu yang melibatkan sejumlah orang dengan tujuan yang sama. Organisasi komite dan proyek mengatur bagaimana komite tersebut diorganisasi, siapa yang bertanggung jawab atas apa, bagaimana aliran komunikasi dan keputusan diatur, dan bagaimana sumber daya dialokasikan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan proyek itu. Ini mencakup struktur, peran, dan tanggung jawab anggota serta prosedur operasional yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan proyek. Struktur organisasi komite dan proyek mengacu pada cara di mana tanggung jawab, peran, dan hubungan antara anggota diatur dalam sebuah proyek atau komite. Ini mencakup pembagian tugas, aliran komunikasi, dan koordinasi antar anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh dari struktur organisasi komite dan proyek meliputi yang pertama ada ketua proyek. Ketua proyek di sini mempunyai tugas memimpin proyek secara keseluruhan, menetapkan visi, dan mengambil keputusan secara strategis. Yang kedua ada wakil ketua. Wakil ketua ini mempunyai tugas mendukung ketua proyek dan menggantikannya saat diperlukan, serta membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas proyek itu.
Yang ketiga ada sekretaris. Sekretaris di sini mempunyai tugas bertanggung jawab atas administrasi proyek seperti menyusun agenda rapat, mendokumentasikan hasil rapat, dan mengelola komunikasi internal. Selanjutnya ada bendahara. Bendahara di sini mengelola anggaran proyek, memantau pengeluaran dan pemasukan, dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada anggota tim. Anggota tim di sini mempunyai tugas terbagi menjadi subkomite atau tim dengan tanggung jawab spesifik dalam melaksanakan proyek. Struktur ini memastikan bahwa setiap anggota memiliki peran yang jelas dan dapat berkolaborasi secara efektif untuk mencapai tujuan proyek. Dan alur komunikasi yang jelas membantu menghindari kebingungan dan konflik dalam proyek tersebut. Terima kasih, sekian.